Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ustadzah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan limpahan karunia, taufik dan hidayahnya sehingga bisa kembali belajar bersama, mempelajari tarbiyah Islamiyah An-Nabawiyah, bagaimana praktek di dalam mentarbiyah anak didik kita sesuai dengan ajaran Islam dan petunjuk Nabi SAW, yang mana kita menyadari bahwasannya masih sangat banyak sekali yang belum kita ketahui. Kita sadar bahwasanya kita harus semakin banyak belajar, semangat dalam belajar tarbiyah, karena kita ingin sukses di dalam mendidik anak-anak kita. Kita ingin mendidik anak-anak kita agar menjadi generasi yang unggul, generasi yang soleh dan solihah, sehingga harapannya kelak menjadi tabungan kita di akhirat. Yang ternyata masalah dalam tarbiyah itu tidaklah mudah, membutuhkan ilmu, membutuhkan kesungguhan, karena kita menyadari di zaman sekarang ini banyak sekali hal-hal yang merusak fitrah anak. Banyak sekali hal-hal yang memalingkan anak-anak kita dari hal-hal yang bermanfaat. Sehingga tantangan dan hambatan yang kita saksikan dalam tarbiyah ini harus kita imbangi dengan sebuah niat, keikhlasan, dan juga kesungguhan di dalam belajar tarbiyah. Karena tantangan dan hambatannya semakin banyak, semakin berat, sehingga membutuhkan ilmu yang tidak sedikit. Dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, memberikan kemudahan kita di dalam mempelajari dan menerapkan tarbiyah Islamiyah kepada anak didik kita. Para ustadzah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah beberapa pembahasan yang kita bahas dalam kitab ini, dalam kitab Nahwa Tarbiyah Islamiyah. Beberapa metode tarbiyah sudah kita sampaikan. Di antaranya adalah metode talqin, metode kisah, metode bermain namun ada sisi belajarnya, kemudian metode pembiasaan, metode qudwah atau suri toladan. Bahkan juga sudah kita bahas metode memberikan pahala atau memberikan ganjaran
atau metode hukuman. Dan juga sudah kita sampaikan beberapa hal yang penting berkaitan dengan tarbiyah anak usia di bawah tamyiz. Yang terakhir kemarin telah kita bahas tentang bagaimana melatih anak bersosial, bagaimana berkomunikasi dengan anak, perhatian dengan akhlak anak, kebersihan dan kesehatannya. Semoga bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita terapkan. Untuk pertemuan kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah masalah yang sangat penting sekali, yang harus kita pahami bersama dan mudah-mudahan nanti bisa kita praktekkan, yaitu tatbiqul amdimah alal aulad. Berkaitan dengan apa? Tatbiq al-amdimah alal aulad, yaitu menetapkan peraturan kepada anak, membuat peraturan yang kita jalankan di rumah ataupun di sekolah. Ternyata menetapkan atau membuat aturan, membuat peraturan itu sangatlah penting sekali. Karena apa? Karena kita hidup saja itu ada norma-norma, ada aturan-aturan syariat yang harus kita perhatikan. Ada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Karena kalau hidup tanpa aturan itu menjadikan hidup kacau balau. Sebagaimana ketika kita berkendaraan di jalan tidak ada peraturan, tidak ada rambu-rambu lalu lintas, maka akan timbul kekacauan, akan banyak timbul kecelakaan dan lain sebagainya. Sehingga al-amdimah atau peraturan itu sangatlah penting. Sangat penting untuk kita buat dan kita terapkan, kita tetapkan di rumah kita atau di sekolah kita. Yang mana para ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama peraturan ini sangatlah penting dalam rangka untuk mendisiplinkan anak. Terutama sekarang ya disiplin dalam bermain gadget, bermain HP. Yang mana terkadang si kecil itu langsung menangis jika tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Menangis kalau dilarang dari main HP terlalu lama. Sehingga menerapkan peraturan agar anak itu disiplin sejak kecil itu sangatlah penting. Karena apa? Karena di dalam membuat peraturan dan menetapkannya itu tidak hanya sebatas mengajarkan kepada si kecil mengenai mana yang boleh dan mana yang tidak. Jadi menerapkan peraturan bukan hanya sebatas agar si kecil tahu mana yang boleh dan mana yang tidak. Namun lebih dari itu, ya. Jadi menerapkan peraturan ini berarti apa? Kita berusaha untuk mendidik anak untuk mengikuti dan menghargai peraturan yang sudah berlaku. Jadi para ustadzah yang dirahmati Allah, ya, menerapkan peraturan, mendisiplinkan anak ini merupakan salah satu
bentuk parenting yang penting untuk kita pelajari. Kita saja juga ketika bulan Ramadan ya sudah menerapkan peraturan ini kepada anak kita. Yang mana peraturannya apa ya? Peraturan kalau puasa nggak boleh makan dari waktu subuh sampai terbenam matahari. Jadi intinya dalam menerapkan membuat peraturan ini adalah dalam rangka untuk menerapkan disiplin pada anak. Kenapa Ustazah disiplin ini harus kita latih sejak dini? Karena menerapkan disiplin pada anak itu bermanfaat untuk melatih atau mengontrol emosi mereka. Jadi ternyata menerapkan disiplin ini juga dalam rangka untuk melatih mengontrol emosi anak. Karena apa? Karena ya itu sudah peraturan, berarti menentukan pilihan anak tersebut, menentukan pilihan untuk dirinya sendiri. Jadi menerapkan peraturan ini harapannya adalah mendisiplinkan anak, sehingga anak itu akan mudah diatur karena sudah ada aturan yang harus dijalankan. Beda kalau belum ada aturan yang jelas, belum dibuat peraturan, mungkin anak merasa bebas melakukan segala sesuatu, nggak ada aturannya. Sehingga ustazah yang dirahmati Allah, melatih disiplin anak sejak dini ini penting dalam rangka untuk membentuk karakter, membentuk akhlak budi pekerti anak dalam kehidupan ketika dewasa kelak. Meskipun ustazah yang dirahmati Allah, meskipun di dalam menerapkan peraturan, membuat peraturan itu harus disesuaikan dengan usia anak. Gitu ya, jadi harus apa? Harus disesuaikan usianya. Dan terlebih lagi nanti harapannya ketika menerapkan peraturan ini bisa melatih rasa tanggung jawab anak, melatih anak untuk menentukan pilihan yang baik untuk dirinya sendiri, melatih mengelola kecemasan dan emosinya. Maka di sana ada beberapa hal yang bisa kita terapkan peraturan tersebut untuk mendisiplinkan anak. Kaidah yang pertama adalah harus sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya. Kira-kira ustazah, kalau anak usia TK itu kira-kira apa peraturan yang tepat untuk bisa melatih disiplinnya? Contohnya apa ustazah? Peraturan yang di situ cocok untuk anak usia TK, usia PAUD, ya. Yang pertama, ada yang bisa kita terapkan dalam membuat peraturan. Yang pertama, peraturan itu bisa diterapkan dalam rutinitas harian. Terapkan peraturan pada rutinitas harian. Jadi sebagai awalan, sebagai pemula, ya, sebagai awal
maka kita bisa menerapkan aturan atau rutinitas harian yang harus dilakukan oleh si kecil di rumah. Contohnya apa? Contohnya adalah setiap bangun tidur, maka peraturannya merapikan tempat tidur. Merapikan tempat tidur. Ada seorang yang sukses, sukses dalam karirnya. Seorang TNI yang di situ apa? Seorang tentara yang memiliki karir yang cemerlang. Ternyata dia mengatakan bahwasannya kalau ingin melihat orang tersebut sukses di masa dewasanya, maka lihatlah bahwasannya kesuksesan itu dimulai dari merapikan tempat tidur setiap harinya. Karena dalam hal yang sepele, dalam hal yang kecil, yaitu merapikan tempat tidur, itu nggak diperhatikan, lalu bagaimana nanti akan memperhatikan masalah yang besar, masalah masyarakat, masalah negara contohnya. Jadi untuk meraih kesuksesan itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti merapikan tempat tidur. Jadi karakter seseorang bisa kita lihat ketika bangun tidur itu bagaimana. Apakah nanti merapikan enggak tempat tidurnya? Bisa dilihat dia itu orang teratur atau tidak. Niku nggih Ustazah, bisa kita kita biasakan pada anak kita, kalau bangun tidur yuk rapikan bareng-bareng. Paling tidak melipat selimutnya. Ini di antara contohnya. Demikian pula Ustazah, untuk anak TK juga peraturan yang cocok diterapkan. Contohnya apa? Contohnya adalah setiap bermain maka harus membereskan mainannya. Mungkin terkadang Ustazah mungkin terkadang ini anak masih kecil, masih TK, ya mungkin selama ini yang merapikan mainannya kita. Namun Masya Allah, jika kita terapkan, silahkan main apa saja, main puzzle atau main yang lainnya, tapi dengan syarat kalau sudah main nanti dirapikan kembali. Kalau nggak dirapikan kembali maka nggak boleh main, nggak boleh mainan ini, nanti nggak boleh main lagi. Jadi bisa dimulai dari kedisiplinan, keteraturan, bisa dimulai dari merapikan tempat tidur dan merapikan, membereskan mainannya sendiri. Nah, dengan contoh tadi, maka menerapkan peraturan tadi, merapikan tempat tidur, membereskan mainan, maka ini melatih anak untuk belajar mengenal rasa tanggung jawab, belajar mengenai rasa tanggung jawab. Itu jadi menerapkan peraturannya dimulai dari dari hal-hal yang kecil. Contoh lain apa Ustazah? Contoh lain mungkin kita menerapkan peraturan ke anak kita yang sudah mungkin SD kelas 1 atau kelas 2, kelas 3. Mungkin peraturannya setiap hari itu harus bantu Umi beres-beres rumah. Contohnya apa? Contohnya setiap hari harus menyapu lantai.
Nanti kalau nggak menyapu lantai, nanti nggak dapat uang saku, contohnya. Menerapkan peraturan kalau mandi sore harus jam sekian. Jadi yang penting terapkan peraturan tersebut, buat peraturan tersebut sesuai dengan usianya. Kemudian hal yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah apa? Setelah peraturan itu dibuat, maka yang kedua adalah berikan konsekuensi yang sesuai. Berikan apa? Konsekuensi yang sesuai. Nggak boleh terlalu mungkin mudah atau terlalu berat. Jadi ketika si kecil melakukan kesalahan atau melanggar peraturan yang sudah berlaku, yang sudah kita buat, maka berikan konsekuensi yang sesuai. Mungkin ustazah, mungkin ya tidak mudah ini ya, tidak mudah kalau kita mungkin melihat orang si kecil sedih mungkin dengan konsekuensi tersebut. Mungkin karena hari ini nggak mau merapikan tempat tidur, nggak mau mandi, nggak mau bereskan mainan, akhirnya konsekuensinya nggak dapat uang saku. Mungkin kita kasihan. Namun sebenarnya hal ini bertujuan agar si kecil tidak mengulangi pelanggaran atau kesalahan yang telah diperbuat tadi. Jadi konsekuensinya monggo silahkan dipilih ya, yang tidak terlalu memberatkan dan tidak terlalu mudah. Kalau terlalu mudah nanti ya si kecil akan melanggar terus. Itu yang kedua, berikan konsekuensi yang sesuai. Kemudian yang ketiga adalah berikan hadiah. Berikan hadiah. Jadi ustazah yang dirahmati Allah, ketika si kecil alhamdulillah sudah menaati peraturan yang para ustazah sudah terapkan, maka apa? Kita bisa berikan kejutan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk hadiah contohnya. Apa tujuannya Ustaz? Kok perlu diberi hadiah? Karena dia telah menjalankan aturan. Pemberian hadiah ini bertujuan agar anak merasa bahwa apa yang dilakukan selama ini tidak sia-sia. Pemberian hadiah bertujuan agar si anak merasa bahwa apa yang telah dilakukan selama ini enggak sia-sia, membuahkan hasil. Dengan begitu ustazah, si kecil akan makin terbiasa dan akan senang dalam menerapkan aturan yang berlaku kapanpun dan di mana saja. Jadi apa? Berikan hadiah. Terus yang keempat, yang ini kita harus perhatian ya ketika dalam menerapkan peraturan kepada si kecil. Ketika si kecil melanggar peraturan, melakukan kesalahan, maka apa? Ajari anak untuk bersikap empati.
Jadi melatih empati anak ketimbang langsung memberinya hukuman. Contohnya apa? Contohnya bila si kecil mengambil mainan milik temannya. Nah, biasa anak-anak itu rebutan mainan. Maka bisa kita latih empatinya, bisa kita nasihati bahwasannya temannya tadi pasti akan sedih. Kasihan nanti dia sedih, kasihan dia nangis. Sehingga jika rasa empati ini telah tumbuh, maka anak akan bisa memahami perasaan orang lain. Jadi apa? Rasa kasihan, rasa empati ini penting untuk kita latih pada anak kita. Bisa kita latih agar anak itu memiliki rasa kasihan kepada hewan. Mungkin kucing yang kelaparan. Nah, itu ada kucing kelaparan, coba ambilkan gerih di dapur, ambilkan ikan di dapur. Nah, itu ada pengemis yang sudah tua sekali, yang sudah lemah tubuhnya, nggak bisa kerja, itu kasihan. Coba apa? Kasih uang ini. Kita juga lihat, kita latih juga ketika anak memukul temannya. Kita apa? Latih perasaannya, gimana nak kok kamu pukul dia? Kesakitan dia, tuh nangis kesakitan. Jadi akan timbul rasa kasihan. Itu bisa kita apa? Kita latih pada diri anak kita. Terus berikutnya, kaidah yang perlu diperhatikan dalam menerapkan peraturan adalah bersikap konsisten. Jadi harus ada konsisten. Nah, konsisten inilah yang sangat penting untuk menerapkan disiplin anak. Jadi apa? Jadi upayakan kita memberikan aturan yang sama agar si kecil tidak bingung dan merasa serba salah itu. Seperti mungkin peraturan yang nggak jelas, nggak ada konsistennya. Kemudian berikutnya, kaidah yang perlu diperhatikan adalah qudwah hasanah, jadilah teladan yang baik. Jadi kita pun harus memberikan contoh yang baik untuk anak. Karena anak akan meniru kita sebagai orang tua. Kalau kita menerapkan peraturan, bangun tidur, ya rapikan tempat tidur, lah kita juga apa? Harus memberi contoh, kita juga merapikan tempat tidur. Ketika kita menerapkan peraturan, habis subuh, habis sholat subuh atau sholat maghrib, harus membaca satu lembar atau 2 lembar Al-Quran. Maka kita sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik. Kita pun juga baca Al-Quran. Maka apa? Harus ada teladan yang baik. Demikian pula ustazah yang dirahmati Allah, ketika si kecil itu minta nonton, mungkin kan nonton ya, pengen nonton di HP atau di laptop, nonton sesuatu, ya, pengen nonton mungkin YouFit, yang di situ banyak apa? Banyak animasi yang sangat bermanfaat untuk pendidikan. Dia minta nonton terus. Maka kita katakan, kalau nonton, ngaji dulu.
ngaji dulu berapa lembar, baru boleh nonton. Mungkin apa? Mungkin anak ini ya pentingnya konsisten ya. Mungkin anak enggak Umi nonton dulu nanti baru ngaji. Maka kita harus tegas, ya, ngaji dulu baru nonton. Akhirnya dia mulai merengek-rengek, mungkin apa mau menangis, ya. Tapi kita kalau tetap tegas, konsisten dengan peraturan, maka apa? Terkadang anak tersebut akhirnya mungkin pergi, terus dia apa? Akhirnya di pojok kamar dia ngaji berapa lembar gitu ya. Terus tadi datangi umiknya lagi, "Mi, saya sudah apa? Umi, saya sudah baca tadi 2 lembar." Akhirnya apa? Akhirnya ya sudah nih saya tontonkan. Nah, ketika menyetelkan tadi tontonan yang bermanfaat, kita pun juga apa? Tapi nontonnya 2 lembar, nontonnya 1 kali saja ya. 1 kali saja ya. 1 kali selesai berarti sudah tutup. Nah, mungkin anak tersebut akan apa? Akan balik ke kamar lagi, baca lagi 2 lembar. Terus datang lagi, "Umi, saya tadi baca 2 lembar lagi, nonton lagi ya 1 kali lagi." Akhirnya nonton, ya kita kasih nonton 1 kali lagi dengan apa? Dengan yang berbeda dari yang pertama tadi. Jadi Ustazah, memang di sini ya ada antara ketegasan. Jadi ketegasan dalam menerapkan aturan konsisten itu terkadang kita dihadapkan dengan rasa kasihan, nggak tega. Gitu nih. Ini memang harus apa? Harus tegas, harus konsisten. Karena kalau peraturan itu main perasaan, kasihan nanti gimana? Nanti peraturannya nggak jalan. Jadi gitu nih. Jadi di sini tegas itu beda dengan apa? Dengan keras, beda dengan galak. Jadi kita kan ngomongnya kan pelan, enggak. Pokoknya nanti harus baca 2 lembar dulu, nanti baru boleh nonton. Terus mungkin anak merengek-rengek, ya kita enggak, pokoknya enggak. Tetap apa? Baca dulu 2 lembar baru boleh nonton. Jadi apa? Itulah yang namanya ketegasan dalam kelembutan. Jadi tegas tapi tetap apa? Tetap lembut, nggak mengangkat suara, nggak kasar. Gini, jadi harus ada ketegasan dalam menerapkan peraturan tersebut. Kemudian berikutnya bisa kita berikan apresiasi. Kalau tadi kan hadiah mungkin bisa berupa materi. Tapi ternyata Ustazah, apresiasi itu nggak harus materi. Bisa apa? Kita ucapkan kata-kata pujian untuk si kecil yang telah melaksanakan peraturan dengan baik. Terima kasih ya nak, hari ini kamu sudah membersihkan, merapikan tempat tidur sendiri. Masya Allah anak Umi pinter, rajin. Juga bisa kita sampaikan kalimat semangat untuk memotivasinya, ya, yang membangkitkan semangatnya. Masya Allah kamu rajin sekali, baik sekali, membantu Umi mencuci piring setelah makan. Memang Ustazah yang dihormati Allah, yang memang menerapkan disiplin pada anak, menerapkan peraturan itu membutuhkan proses yang berkelanjutan. Mungkin nanti kita awal-awal akan mungkin merasa susah, merasa berat, ada kendala, ada hambatan. Tapi Masya Allah kalau peraturan itu sudah jalan, kita akan enak dalam mengatur anak kita. Karena apa?
karena memang perilaku anak yang mungkin dia merasa bebas melakukan apa saja, nggak dilatih disiplin. Nah, melatih atau merubah perilaku anak ini tidak bisa dalam waktu yang singkat. Jadi kita biasakan nih untuk disiplin. Contoh anak minta makan permen, minta makan coklat, ya sudah kita katakan, nah ini Umi kasih, tapi satu saja ya, nggak boleh dua, nanti giginya gigis. Atau mungkin malam-malam ya dia minta apa makan coklat lagi, kita katakan boleh makan coklat, tapi dengan syarat nanti sebelum tidur sikat gigi. Jadi memang butuh proses nih. Dan nanti kita mungkin mendapati anak melanggar, melakukan kesalahan, yaitu proses yang kita harus sabar. Dan jika melanggar peraturan jangan terlalu dibesar-besarkan, karena anak melakukan kesalahan, melanggar tersebut adalah sebuah proses untuk menjadikan dia menjadi lebih baik. Intinya memang diperlukan kesabaran ekstra dalam menerapkan peraturan di dalam mendisiplinkan anak. Maka kita bisa belajar bagaimana menentukan cara melatih disiplin anak sesuai dengan usia, sesuai dengan karakternya. Itu kalau anaknya masih balita nggih, anak TK atau di bawah 5 tahun. Nanti kalau anak sudah mulai agak dewasa, mungkin 6 tahun ke atas, sudah SD, maka nanti di dalam menerapkan peraturan bisa apa? Bisa dengan musyawarah. Musyawarah, bicarakan peraturan yang akan diterapkan. Jadi penting membicarakan peraturan yang akan diterapkan. Dan kita pun juga meminta pendapat suami. Jadi sebelum membicarakan tentang peraturan di rumah, bisa dibicarakan dengan anggota keluarga yang lain. Bahkan para ustadzah pun dapat berbicara terlebih dahulu kepada si kecil. Kita jelaskan peraturan di rumah. Ya, gimana nanti ya? Nah, peraturannya gini ya. Setuju ya nanti kalau habis main membereskan mainan. Kalau habis tidur nanti merapikan tidur ya. Dan peraturannya nggak boleh tantrum. Kalau minta sesuatu yang diinginkan, nggak boleh nangis, nggak boleh tantrum. Nanti kalau kita ajak bicara, setuju ya peraturannya, setuju ya. Kalau kemudian ya kita tanyakan, apakah si kecil keberatan nggak? Ya. Dan nanti di sini kalau peraturan itu disepakati bersama antara orang tua dengan si kecil itu, maka si kecil akan mungkin lebih bisa untuk menerima peraturan tersebut. Jika kita ajak bicara, kita ajak musyawarah. Berbeda apabila peraturan tersebut diterapkan secara sepihak, pokoknya ini dari orang tua saja. Jadi kita buat istilahnya si kecil itu legowo gitu ya. Nah, ketika kita mintai pendapat, dengarkan pendapatnya dengan baik, diskusikan ketika makan bareng, ketika santai, ketika di taman bermain, ketika makan bareng, bisa dibicarakan peraturan tersebut. Nah, setelah anak setuju untuk mematuhi peraturan, ya sudah kita buat. Namun tadi di samping kita
bermusyawarah atau minta pendapat anak, maksudnya membuat dia itu agar lebih bisa menerima itu ya. Juga tadi penting ya, diskusikan dengan anggota keluarga lain. Bisa suami, bisa orang tua, bisa mertua. Biar bisa ngasih saran, ngasih usul. Nah setelah itu, setelah si kecil sudah sepakat nih peraturannya, untuk mengingatkan ya Ustazah, bisa ditulis peraturan tersebut di selembar kertas. Nah kertasnya tersebut bisa dihias sesuai keinginan si kecil. Nina, peraturannya ditulis yang rapi, dihias, kasih warna. Nanti biarkan si kecil untuk menentukan tempat untuk menempelnya. Mungkin ditempel di mana, di kamarnya atau di tempat yang lain. Oke. Jadi penting apa? Untuk mendiskusikan peraturan bersama. Para ustadzah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini beberapa hal yang bisa kita terapkan. Harapannya ya ustadzah, peraturan ini apa ya? Ini sebenarnya untuk memudahkan kita sendiri ya. Memudahkan kita dalam mendidik anak. Karena mungkin kalau di rumah itu nggak ada peraturan, nggak ada ketegasan, nggak ada konsekuensi, mungkin kita merasakan ya terlalu capek atau terlalu lelah. Beda kalau peraturan itu sudah dibuat, diterapkan dan berjalan, masya Allah kita tinggal menjaga konsistensinya. Yang memang di awal-awal butuh kesabaran. Anak melanggar kita sabar, kita nasihati lagi, ya kita ingatkan dengan peraturannya. Awal-awal mungkin berat, tapi kalau sudah lama-kelamaan sudah berjalan, kita akan bisa melihat hasilnya. Insya Allah akan lebih bisa memudahkan dalam mendidik anak, di dalam mengontrol mereka. Para ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang memang kita sebagai hamba Allah yang hidup di dunia ini yang fana, banyak aturan-aturan yang harus kita perhatikan, terutama norma-norma syariat, norma-norma agama, yang di sana banyak peraturan yang telah Allah buat. Di sana ada perintah, di sana ada larangan ya, yang harus dipatuhi. Tidak hanya peraturan syariat, namun di sana ada juga norma-norma yang berlaku di masyarakat, adat kebiasaan. Sehingga insya Allah hidup itu akan sukses, akan berhasil, itu dengan cara hidup yang teratur. Memang kita saja meyakini bahwasanya di antara kunci kesuksesan adalah kedisiplinan, adalah keteraturan. Maka bisa kita mulai mengawali sebuah kesuksesan dimulai dari hal-hal yang kecil yang bisa kita terapkan pada diri kita, anak kita. Seperti merapikan tempat tidur, membereskan mainan, atau mencuci piring sendiri. Ditentukan sesuai dengan apa? Usianya. Demikian pula kalau tidur malam kita bisa tentukan ya sampai jam berapa. Intinya ustadzah yang dirahmati Allah, yang selama peraturan tersebut itu baik ya, dan juga pertengahan dalam artian tidak
bermudah-mudahan dan tidak terlalu berat, yang di situ intinya adalah mengandung maslahat, maka ini bisa kita terapkan, yang tentunya harapannya adalah menjadikan anak didik kita menjadi lebih baik. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai awal membuka mungkin diskusi atau yang lainnya yang bisa kita diskusikan bersama, sehingga kita masuk saja waktu yang setelahnya, yang berikutnya, yaitu diskusi tentang materi kita pada kesempatan ini. Sehingga untuk waktu selanjutnya kita berikan kepada para ustadzah, barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan, kita persilahkan, tafadhalna. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Ada pertanyaan atau enggak ada? Iya, monggo. Oh ya, Masya Allah, ya, pembahasan yang diangkat oleh Ustazah Masya Allah penting sekali, yaitu masalah bagaimana menerapkan peraturan kepada anak-anak kita yang mereka berbeda usianya. Ada si kakak dan adik, yang mana terkadang apabila tentunya kalau kita terapkan peraturan yang sama, ini kurang bijak, mengingat mengingat usia mereka berbeda terlalu jauh mungkin. Namun jika kita terapkan peraturan yang berbeda, terkadang timbul kecemburuan. Maka di sini yang terpenting sekali lagi, menerapkan membuat peraturan itu memang secara asal tidak bisa disamakan karena usia yang berbeda, terutama terlalu jauh terpaut usianya, sehingga yang bijak adalah sesuai dengan usianya. Maka yang terpenting di sini adalah di dalam menerapkan peraturan itu perlu adanya pemahaman, dalam artian memahamkan kepada anak, terutama memahamkan kepada kakak, kepada sang kakak, ketika melihat peraturannya adik kok mungkin lebih ringan dari peraturan sang kakak. Maka yang terpenting di sini ketika ada kecemburuan adalah bagaimana kita memahamkan
kepada anak biar tidak ada kecemburuan, biar dia paham, oh ternyata peraturannya berbeda karena alasannya ini, alasannya itu. Kita pun sering Ustazah, contoh saja nih, contoh ini sebagai sharing saja, contoh ketika kita terapkan, ya kata kita terapkan kepada anak saya yang berumur ya sekitar 2,5 tahun ya, atau hampir 3 tahun. Peraturannya adalah mungkin tidak boleh memasukkan tangan ke mulut. Tidak boleh memasukkan tangan ke mulut. Mungkin nanti kalau masukkan tangan ke mulut nanti nggak dikasih apa, nggak dikasih coklat atau nggak dikasih permen. Namun ternyata ya namanya anak kecil ya, akhirnya dia apa, protes kenapa kok dilarang masukkan ke mulut, sedangkan dia melihat adiknya yang baru 5 bulan itu adik masukkan tangannya ke mulut. Itu adik sering masukkan tangannya ke mulut, jarinya ke mulut. Kok adik boleh, kakak nggak boleh? Maka kita pahamkan, adik kan masih kecil, nggak paham. Kalau kakak kan sudah besar, sudah paham. Nanti kalau dimasukkan tangannya kemana, ke mulut, ini ada kumannya. Demikian pula ketika kita terapkan kepada si kakak, ya kalau makan cuci sendiri, dicuci piringnya. Beda dengan adik yang mungkin masih terlalu kecil, ya nanti justru akan berbahaya kalau cuci piring sendiri bisa pecah. Maka kita pahamkan kenapa kalau kakak harus mencuci piring, karena kamu kan sudah besar, sudah pinter cuci piring. Adik kan belum bisa. Nanti kalau cuci piring sendiri bisa pecah, bisa jatuh. Sehingga Ustazah, yang terpenting tadi adalah apa? Bagaimana kita memahamkan. Kakak juga gitu kan, terkadang adik minta jajan ini itu kok boleh, kok saya cuma beli ini saja. Jadi bagaimana kita memahamkan adanya peraturan yang berbeda yang diterapkan, yang di situ harapannya ketika sudah kita pahamkan, ya sang kakak akan paham. Oh ternyata alasnya gini, bisa memaklumi sendiri nanti. Kita buat dia benar-benar paham kenapa kok beda. Wallahu ta'ala alam. Niku salah satu mungkin diantaranya yang bisa kita jadikan solusi untuk mengatasi kecemburuan tadi, yang memang peraturan itu tidak bisa dipukul rata karena tingkat usia yang berbeda. Wallahu ta'ala alam bishawab. Wonten malih? Cekap nggih? Iya, kita cukupkan Ustazah yang dirahmati Allah, karena waktunya juga sudah waktu zuhur. Mudah-mudahan yang kita kaji sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidak Ustazah ini hanya sekedar pengingat bagi kita. Ternyata penting juga membuat peraturan. Ternyata penting juga sebuah ketegasan, konsekuensi ya dalam membuat peraturan di rumah maupun di sekolah. Paling tidak mengingatkan agar kita bersabar dalam menerapkannya, dan agar kita bisa istiqomah, konsistensi dalam menerapkan peraturan tersebut, yang insya Allah itu akan lebih memudahkan kita dalam mentarbiyah anak-anak kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.